Dari pengamatan kamera pemantau Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, guguran awan panas yang pertama terjadi pada pukul 21:23 waktu Indonesia Barat dengan durasi 206 detik. Kemudian, guguran awan panas yang kedua terjadi pada pukul 22:59 waktu Indonesia Barat dengan durasi 121 detik. Jarak luncur keduanya sejauh 2.000 meter ke arah barat daya Kali Bebeng. Tingginya aktivitas vulkanik Gunung Merapi, saat ini status Gunung Merapi tetap pada level 3 atau siaga. Untuk warga sekitar lereng Merapi diimbau untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 hingga 7 km dari puncak Merapi. Sementara itu, 4 hari pasca erupsi, aktivitas seismik Gunung Semeru di Lumajang masih tinggi. Dalam 24 jam terakhir, Gunung Semeru mengalami 157 kali letusan. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih di level tertinggi, yakni awas. Letusan Gunung Semeru terekam kamera pengawas di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur, Sabtu dini hari. Lontaran lava pijar muncul dari kawah Gunung Semeru bersamaan dengan letusan. Dari data pos pengamatan Gunung Api Semeru dalam 24 jam terakhir, terjadi 157 gempa letusan, 17 kali gempa guguran, dan 19 kali gempa embusan. Karena statusnya masih awas, masyarakat dilarang beraktivitas di radius 20 km dari puncak Gunung Semeru. Yang memasuki hari keempat pasca erupsi Gunung Semeru, bantuan untuk para pengungsi terus berdatangan. Selain logistik, bantuan berupa pakaian anak-anak hingga mainan juga terus mengalir dari berbagai pihak. Bantuan untuk para pengungsi berdatangan di posko pengungsian di SD Negeri 4 Supiturang di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Rona bahagia tampak pada sejumlah anak saat mendapatkan mainan baru dari relawan. Lantaran telah 4 hari tinggal di pengungsian dengan segala keterbatasan. Di lokasi ini total ada 214 jiwa yang diantaranya 30 pengungsi anak-anak, 12 balita, dan 16 pengungsi lansia yang termasuk kelompok rentan. Data terbaru Posko Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Semeru, jumlah pengungsi per 21 November 2025 malam telah berkurang menjadi 645 jiwa di 2 titik pengungsian, termasuk yang mengungsi di rumah-rumah kerabatnya. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari Lumajang, sudah ada rekan kami jurnalis iNews Yayan Nugroho di lokasi pengungsian kawasan Pronojiwo. Selamat siang, Yayan. Bagaimana kondisi para pengungsi yang saat ini masih berada di sana? Ya, selamat siang, Safa dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di lokasi pengungsian, tepatnya di SMP Negeri 2 Pronojiwo, di mana di tempat ini ada sekitar 192 pengungsi yang menempati lokasi ini sejak pasca erupsi Gunung Semeru terjadi. Untuk saat ini baru saja ada kunjungan dari utusan khusus Presiden bidang pariwisata, yakni Zita Anjani. Untuk pengungsi sendiri di posko pengungsian ini kebutuhan seperti logistik, makan siap saji sudah terpenuhi, dan dari dapur umum disuplai 3 kali dalam satu hari, yakni makan pagi, makan siang, dan makan malam. Baik, Yayan, lalu bagaimana dengan kondisi kesehatan para pengungsi di sana, dan apakah debu dari guguran Gunung Semeru ini menjangkau sampai ke area pengungsian? Ya, di hari keempat pasca erupsi ini sejumlah pengungsi mengeluhkan sakit, di antara sakit demam, batuk pilek, dan juga sakit batuk saluran pernafasan, karena memang di lokasi pengungsian ini masih saja setiap hari ada
Sisa-sisa hujan Baik, abu. terima kasih Yaya Nugroho langsung dari Lumajang, Jawa Timur dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, sementara itu hari ini petugas terus mencari 18 korban longsor yang masih hilang. Kondisi cuaca mendung didukung banyaknya personel dan peralatan akan memaksimalkan pencarian hari ke-7 di sektor C, tempat paling banyak ditemukan jenazah korban. Gabungan terus melakukan upaya pencarian di hari ke-7 pasca bencana longsor di Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Meski cuaca mendung, namun petugas terus mencari dengan bantuan 22 alat berat serta anjing pelacak. Sementara sebanyak 900 personel fokus mencari di 3 sektor. Sebelumnya, Jumat kemarin, petugas kembali menemukan 2 potongan tubuh korban. Total ada 12 dari 28 korban yang telah ditemukan, sementara 18 korban lainnya masih hilang. Jumlah pengungsi korban longsor saat ini ada di 5 titik lokasi pengungsian terus meningkat hingga mencapai 1.019 jiwa, naik dari sebelumnya yang di kisaran 950 jiwa. Saat ini mengandalkan alat berat yang kami gunakan karena memang harus menggali ataupun memindahkan material lumpur ataupun tanah yang masih banyak, dan kami juga tadi didahului oleh Kinen untuk mendeteksi dini sehingga kita lebih terarah untuk dalam melakukan pencarian. Ya, untuk memperbarui informasi pencarian korban longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah, sudah ada rekan kami jurnalis iNews Nurdin Fauzi di Dusun Situkung, Pandanarum. Selamat siang Nurdin, bagaimana proses pencarian korban hingga saat ini? Apakah ada tambahan korban yang baru ditemukan oleh tim SAR gabungan di sana? Selamat siang, Safa. Saat ini saya berada di tempat lokasi terjadinya longsor, Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Saat ini masih terus beroperasi di hari ke-7, sebanyak 22 alat berat telah diterjunkan beserta 12 Alkon. Nah, bisa kita lihat di layar, apa? Sekarang alat berat sedang bekerja, namun saya tidak bisa lebih dekat karena kemarin sempat terjadi turun hujan yang menyebabkan proses pencarian dihentikan. Ini sebanyak 22 alat berat diterjunkan. Disinyalir di titik ini di sektor C, diindikasi ada korban. Sebelumnya tadi pagi telah disisir oleh anjing pelacak dan telah ditandai beberapa titik yang diduga terdapat korban di dalamnya. Ini sejumlah relawan yang terjunkan hari ini mencapai kurang lebih 900 personil tim gabungan dari TNI Polri beserta Basarnas. Bisa kita saksikan, Safa. Saya tidak bisa lebih mendekat karena alat berat sedang beroperasi. Ini berada di sektor C. Tepatnya di sektor C ya. Baik Nurdin, sampai saat ini data terbaru total ada berapa jumlah korban yang telah ditemukan meninggal dunia dan berapa korban yang masih hilang? Kemudian apa saja kendala yang dihadapi oleh tim SAR dalam mencari korban yang masih tertimbun material longsor? Ya, baik Safa. Untuk saat ini, hingga hari ini, hari ke-7, jumlah korban yang telah ditemukan sebanyak 10 korban yang telah teridentifikasi, dan yang masih proses pencarian sebanyak 18 korban, Safa. Selain itu, kendala yang dihadapi saat ini karena cuaca buruk, hari kemarin telah terjadi hujan lebat
sehingga kontur tanah yang sulit untuk dilalui karena tanah basah untuk relawan sulit dilewati ya. Selain itu dikhawatirkan dengan turunnya hujan takut terjadi longsor susulan, Safa. Baik, Nurdin, kabarnya ratusan warga yang tinggal di permukiman sekitar area terdampak longsor ini akan direlokasi ke hunian sementara. Apakah sudah mulai dilakukan? Ya, baik, Safa. Untuk hunian sementara, hari ini masih proses penggajian, Safa. Kemungkinan hari Senin sudah mulai dilakukan pengecekan lokasi. Berdasarkan informasi yang saya dapat tadi malam, hari Senin dilakukan pengecekan lokasi yang kemungkinan secepatnya akan dilakukan relokasi. Baik, Nurdin, mengingat kondisi tanah yang masih labil. Itu sama hujan. Baik, mengingat kondisi tanah yang masih labil, kemudian hujan deras yang masih sering mengguyur kawasan tersebut, apakah ada potensi adanya longsor susulan atau mungkin area longsor yang bisa saja meluas begitu, Nurdin? Ya, baik, Safa. Ya, betul, Safa. Dengan kondisi cuaca hujan yang cukup Baik, sayang sekali komunikasi kita terputus, pemirsa. Terima kasih Nurdin Fauzi langsung dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Pemirsa, banjir yang masih merendam permukiman dan area persawahan di sejumlah titik di Pangandaran, Jawa Barat membuat sejumlah warga mulai terjangkit penyakit kulit seperti gatal-gatal dan kutu air. Di Dusun Anggaraksan, Desa Maruyung Sari, Kecamatan Padaherang, warga terdampak banjir mulai mengeluhkan gatal-gatal di kulit, demam, serta batuk pilek. Banjir yang sudah berhari-hari menggenangi permukiman dan sawah ini disebabkan luapan air Sungai Citanduy serta kiriman air dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, dan Banjar. Untuk mengantisipasi penyebaran penyakit, Dinas Kesehatan Pangandaran melalui Puskesmas Padaherang turun langsung menyisir lokasi banjir, melakukan pemeriksaan kesehatan, serta membagikan obat dan salep anti gatal secara gratis. Di tengah kondisi ini, Bupati Pangandaran Citra Fitriami terus melakukan pemantauan dengan mendatangi langsung setiap lokasi banjir di Kecamatan Kalipucang dan Padaherang. Bupati juga meninjau kondisi kesehatan warga dan menginstruksikan agar bantuan kesehatan dan logistik segera atau dipercepat. Sementara itu, tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kota Padang sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi membuat sejumlah lokasi di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang terendam banjir dengan ketinggian hingga 1 meter. Petugas BPBD Kota Padang melakukan proses evakuasi terhadap sejumlah warga yang terkepung banjir di permukiman Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Tingginya debit air di lokasi permukiman yang ada di pinggir aliran sungai ini dikhawatirkan akan terus meningkat karena hujan masih melanda kawasan tersebut sejak malam hingga Sabtu pagi. Sejumlah ibu hamil dan lansia juga dievakuasi oleh petugas dengan perahu karet ke lokasi yang lebih aman yang ada di ketinggian. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kota Padang sejak Jumat malam mengakibatkan terjadinya genangan banjir di sejumlah lokasi di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.